Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebenarnya Lil nggak begitu yakin apakah video ini bakal ditonton atau enggak. Tapi yang pertama, Lil mau meminta maaf buat orang yang udah meminta video ini, tapi nggak sempat Lil kerjain karena akhir-akhir ini keadaan lagi sibuk gitu. Terus belum sempat buka YouTube banget, jadi benar-benar nggak tahu kalau misalnya kalian itu kapan tes wawancaranya seperti itu. Tapi kalau nggak salah itu taunya besok ya, besok tanggal 24 itu ada tes wawancara. Nah, buat orang-orang yang udah sempat minta videonya, Lil sengaja ngedadak bikin video ini. Maafkan kalau misalnya videonya jelek seperti itu. Jadi langsung saja ke intinya. Untuk video tes wawancara itu, berdasarkan pengalaman yang Lil dapatkan gitu waktu itu ya, tes wawancara itu pendek banget durasinya, jadi sekitar 5-10 menit, dan dilakukannya itu lewat WhatsApp waktu dulu. Jadi lewat video call, nanti bakal ada panitia yang nelpon ke nomor WhatsApp kalian. Terus nanti video call dan bakal ditanya beberapa pertanyaan. Jadi si pertanyaannya itu jawaban singkat-singkat, makanya cuman 5-10 menitan. Nah, terus waktu dulu itu ada 5 soal kalau nggak salah. Jadi pokoknya tes wawancara itu bukan tes yang apa ya, bukan tes yang sulit seperti itu, soalnya si isi-isinya tuh jadi lebih ke kayak mendeskripsikan diri kamu itu kayak gimana. Misalnya ditanya tentang coba deskripsikan diri kamu, terus kamu menjelaskan bahwa nama kamu siapa, umur kamu berapa, pendidikan kamu sekarang lagi apa tuh. Terus nanti bakal ditanya kayak apa kesibukan kamu, terus apa ya, prestasi-prestasi yang sudah kamu raih gitu, atau misalnya proyek-proyek apa yang kamu kerjain kayak gitu. Terus kayak ditanya misalnya bagaimana cara kamu untuk melakukan bla 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 bla, misalnya seperti itu. Terus yang harus dipersiapkan lagi adalah, oh iya, deskripsi dirinya itu nggak jauh dari si jawaban dari tes tulis. Nah, waktu tes tulis kan ada tes tulis yang esai sama tes tulis yang pilihan ganda. Nah, kalau yang esai itu kan tentang si deskripsi diri dan pertanyaan tentang si kependidikan itu. Nah, itu tuh biasanya yang bakal ditanya buat nanti wawancara juga itu jawabannya. Tapi secara langsung, secara verbal gitu. Terus, oh iya, kalau Lil dulu itu ada soal yang memakai bahasa Inggris dan jawabannya juga harus bahasa Inggris. Jadi kayak menjelaskan mengenai bla 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 gitu. Jadi ada topik yang nantinya harus kamu bahas, bagaimana penyelesaiannya atau bagaimana kamu mendeskripsikan tentang si topik tersebut, tetapi dideskripsikan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian kalau untuk wawancara kayaknya yang harus dipersiapkan lebih ke mental sama bahasa Inggris sih. Soalnya waktu itu Lil bener-bener nggak tahu bakal ditanya pakai bahasa Inggris. Soalnya nggak ada penjelasan apa ya, dibutuhkan bahasa Inggris kayak gitu kan. Soalnya nggak ada tes TOEFL kayak gitu. Terus kalau untuk dari apa, pengalaman Lil mungkin segitu. Nah, Lil mau jawabin dari pertanyaan kalian aja. Jadi ada yang udah dijawab, ada yang belum. Nah, sebenarnya yang udah dijawab itu komentar yang masuk di notifikasi. Jadi kalau misalnya masuk di notifikasi itu biasanya langsung dijawabin. Tapi ada juga barusan, jadi dibuka YouTube ternyata ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena itu nggak masuk notifikasi. Jadi mohon maaf, mau dijawab dulu ya. Oh iya, benar, ada juga yang nanya mengenai partial founded.
Katanya gimana kalau misalnya partial fundednya itu nggak diambil kayak gitu. Kalau misalnya udah lulus tes tulis, mungkin nggak ngambil partial funded tuh kayak gimana? Itu sebenarnya nggak masalah sih, soalnya waktu zamannya Lil juga ada beberapa teman yang dia itu udah lulus tes tulis sama udah lolos tes wawancara dan dia masuk partial funded, tapi dia bukan meneruskan, jadi menghentikan itu, jadi nggak ikutan gitu. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya, soalnya kan kalau partial funded itu bebas, jadi mau ikutan atau nggak ikutan juga boleh. Kak, kalau partial funded berarti kita mesti bayar sejumlah dana ke pihak panitia lagi ya. Terima kasih sebelumnya, Kak. Iya, benar. Jadi kalau misalnya partial funded itu, jadi kita bayar setengahnya, 50% kalau dulu. Kan ada ya di penjelasannya di websitenya Event Hunter itu, kalau misalnya full, kalau yang full itu bayarnya berapa. Terus misalnya waktu dulu itu Lil kan bayarnya itu kalau yang self funded itu bayarnya 11 juta kalau nggak salah. Nah, yang partial funded bayarnya setengahnya jadi 5 juta sekian ratus. Terus kalau yang dapat fully funded berarti yang gratis, yang 5 orang itu loh, yang nantinya bakal dipilih dari si tes wawancara itu. Kak, jangan lupa ya tips wawancara. Nah, ini nggak masuk notifikasi jadi belum dijawab. Nah, ini Kak Endita Widianti, dia juga yang yang email ke Lil dan dia bilang dia lolos program exchange. Turut berbahagia ya Kak Andita. Kak, kalau misal kita keterima di partial funded dan tidak ada dana, itu bagaimana ya Kak? Oh ya, nah kalau misalnya untuk ke partial funded keterima misalnya, terus kita gak ada dana, kita tuh bisa melakukan pengajuan. Kalau misalnya kamu sekarang lagi sekolah ataupun lagi kuliah, kamu tuh bisa bikin proposal permohonan bantuan dana gitu ke pihak sekolah ataupun ke pihak kampus, siapa tahu bisa dibantu nantinya. Nanti pas nanti setelah tes wawancara itu kan nanti dibagiin ya, yang 5 orang fully funded dan 150-nya itu parsial. Nah, ketika sudah dibagikan seperti itu, nanti itu panitia tuh bakal memberikan contoh dari proposal yang bisa diajukan nanti oleh kalian semua gitu ke pihak kampus ataupun ke pihak perusahaan gitu. Jadi kalian bisa nyari sponsor ke pihak kampus sama ke pihak perusahaan. Seperti itu. Kalau misalnya masih proposalnya ternyata nggak di ACC gitu, yang kalian nggak dapat uangnya, kalian bisa bayar sendiri. Tapi kalau misalnya kalian masih tetap nggak bisa bayar sendiri, nggak ada uang sama sekali, itu nggak apa-apa kalau misalnya nggak ikutan. Kalau zaman Lil seperti itu, tapi nggak tahu sih kalau zaman sekarang. Kalau misalnya tahun sekarang nggak tahu kayak gimana. Soalnya coba aja dulu pengajuan proposal ke kampus ataupun ke sekolah. Soalnya teman-teman Lil waktu itu ada juga yang pada cair. Kalau Lil sendiri sih enggak, Lil bayar sendiri, tapi juga dibayarin sama saudara ya. Adakah IG atau kontak yang bisa dihubungin Kak? Aku mau tanya-tanya Kak seputar wawancara dan pembiayaan parsial. Soalnya saya lanjut ke wawancara Kak. Terima kasih Oce. Raino Alvin Albarokah, selamat ya. Kamu udah lulus di tes tulis, terus ke wawancara. Kayaknya dulu udah ngomong ya. Kalian tuh bisa menghubungi email lilxxstudy@gmail.com, sama kayak nama channel ini lilxxstudy, terus pakai @gmail.com kayak gitu lewat email. Kalau misalnya Instagram sebenarnya udah jarang buka, soalnya di uninstall. Tapi kalau misalnya mau juga boleh sih ke Nur Amalina Fitriani, @nuramalina_fitriani. Tips seleksi tahap 2 atau wawancara dong Kak. Aku nggak tahu tahap 1 aku lolos enggak, tapi tanggal 29 November 2020 nanti ada wawancara, jadi buat belajar jaga-jaga, ditunggu videonya. 29 November berarti bulan kemarin ya. Kayaknya acara-acara yang kayak gini banyak banget ya, jadi jadi meskipun telat buat dapet video ini, mungkin bakal berguna juga buat orang-orang nanti mungkin ya.
Maaf ya, buka sibuk banget soalnya November full praktek. Imtiaz Wafa, Kak izin bertanya, tes wawancaranya harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Terus inti pertanyaannya apa ya Kak? Oh tadi udah dibilangin ya, kalau misalnya wawancaranya itu pakai bahasa Indonesia, cuman ada pertanyaan yang pakai bahasa Inggris. Terus inti pertanyaannya adalah deskripsi diri, kemudian deskripsi apa yang sedang kamu kerjakan, kemudian jawaban-jawaban dari apa yang kamu tulis di di soal esai tes tulis. Waktu dulu sih Lil kayak gitu, tapi nanti bakal ada juga pertanyaan yang pakai bahasa Inggris menjawab atau mendeskripsikan mengenai topik tertentu yang diberikan oleh penanya, oleh panitianya. Dede Lisnana, tolong cerita pengalaman saat tes wawancaranya Kak. Oh ya, kalau misalnya Lil waktu itu juga waktu itu lagi sibuk-sibuknya bener. Soalnya dapat tes wawancaranya itu pas lagi di tengah-tengah rapat himpunan mahasiswa. Jadi keluar dulu berapa menit gitu buat persiapan. Jadi gini ya. Sebelum wawancaranya itu ada gitu. Jadi nanti kita tuh bakal dapat telepon ataupun dapat WA mungkin ya dari panitia bilang kalau Kak jam sekian persiapkan ya kakak bakal wawancara. Nah nanti bakal ada pemberitahuan kayak gitu dulu. Nanti kita harus siap-siap di jam yang disebutin oleh panitia tersebut. Kita harus mengosongkan jadwal lah gitu. Jadi nanti pas udah jamnya, waktu itu jam 9 kalau nggak salah, jam 9 pagi. Terus nanti ada telepon deh masuk video call, baru deh wawancara seperti itu. Kak bagi link soal atau situs dapat pengetahuan global untuk latihan tes tertulis. Terima kasih. Waktu itu kayaknya pernah cerita ya. Kalau itu apa? Latihan tes tulisnya itu dalam 1 hari. Jadi pas hari itu tes, hari itu lu baru bisa belajar. Soalnya full praktek. Waktu tahun lalu juga sama full praktek. Jadi untuk tes tulisnya itu kamu harus tahu dulu apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bakal ada di soal. Jadi kayak kan pengetahuan global tuh kayak kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara-negara luar negeri gitu. Tapi negara luar negerinya itu random, jadi bisa di Asia, bisa juga di Eropa, bisa di Afrika, di Amerika, bebas itu. Jadi random kayak kebiasaannya, misalnya di negara anu misalnya di negara Korea ada kebiasaan pali-pali. Nah, itu pali-pali artinya apa? Misalnya kayak gitu. Jadi kamu itu mah harus pinter-pinter kamu apa ya? Memprediksi soal apa yang kira-kira bakal keluar gitu. Setelah kamu prediksikan bakal dibikin inti-intinya. Kalau waktu itu Lil itu kayak kebiasaan di negaranya, kayak mitos-mitos di negaranya, apa yang harus dilakukan di tempat umum, apa yang tidak boleh dilakukan di tempat umum, kayak yang seperti itu di setiap negara terus dicari deh gitu. Dari Rezeki Anissa, halo kakak mau tanya nih saat jawab esai tentang prestasi, kalau gak ada gimana ya kakak? Bener nih, gak apa-apa kalau misalnya gak ada esai tentang prestasi juga ya jawab sejujurnya aja, soalnya Lil juga gak punya prestasi, sejujurnya gak punya, jadi ya udah jawab aja seadanya. Ninda Maulina, tips pas wawancara dong, ini ya lagi. Syafira Haironisa, tolong ceritain waktu tes wawancara dong kak, ini juga lagi. Kak Suge, oh hai kak, misalkan nih kita masuk yang partial funded terus kita gak ngelanjutin programnya lagi karena gak ada biaya, boleh gak kak? Boleh ya, tadi udah dijelasin. Indri Hamidatul Asna, kak materinya nyari sendiri atau disediain panitia? Materinya nyari sendiri, jadi panitia tuh cuman ngejelasin bahwa kita bakal dapat 25 soal tentang pendidikan di Indonesia, kita bakal dapat 25 soal tentang pendidikan di luar negeri, kita bakal dapat 25 soal tentang kebudayaan di Indonesia, kita bakal dapat 25 soal tentang kebudayaan di
luar negeri misalnya. Terus 50 soal tentang psikotes, 50 soal tentang bla bla bla, 50 soal. Jadi panitia kan cuma ngebilangin kayak gitu. Nah, kita harus nyari materinya sendiri dari masing-masing fisiksi yang seperti itu. Kak mau nanya, untuk esainya harus berupa paragraf atau boleh pakai poin-poin gitu Kak? Sama kalau misalnya ada prestasi buat juara 1 lomba storytelling atau buat nama lombanya secara rinci juga Kak. Oh, esai itu bebas sih, nggak ada tulisan harus dibikin paragraf atau harus dibikin poin-poin gitu. Kalau misalnya mau lebih diperjelas mengenai prestasi apa, itu boleh. Cuman masalahnya adalah kalau lagi tes tulis itu waktunya kan singkat banget, Eh, jadi sebisa mungkin untuk menulis dengan cepat dan efektif efisien lah, jadi nggak terlalu bertele-tele juga gitu. Yang penting keburu buat ngisi, soalnya pengalaman Lil juga waktu itu kalau nggak salah waktu itu waktunya sejam tapi soalnya 155. Jadi 5 soal tentang esai, 150 tentang PG. Nah, Lil itu lamanya itu ngisi di esai. Jadi pas PG itu kewalahan karena waktunya mepet. Sementara harus ngisi 150 soal PG. Jadi itu pas baca soal langsung lihat jawaban langsung klik. Langsung pindah nomor. Baca soal, lihat jawaban langsung klik kayak gitu. Saking harus cepat gitu. Kak mau nanya bisa boleh, tapi ini kok nggak ada yang nanya ya. Udah, mungkin sekian dulu videonya. Tapi Lil itu nggak tahu sebenarnya ini bakal berguna atau enggak. Mungkin bakal berguna buat yang nanti bakal ikut di chapter berapa gitu, mungkin bakal berguna. Atau kalau misalnya besok ada yang wawancara, semoga kalian keburu dulu nonton ini dan bermanfaat gitu, meskipun videonya seperti ini. Apa semoga bermanfaat. Dah, mungkin Lil pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.